Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tisa Natasha Pakutungan dari kelas B, jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana perkembangan ekonomi di Indonesia sebelum dan sesudah terjadinya pandemi COVID-19 guna memenuhi tugas UAS mata kuliah pengantar ekonomi. Sekitar 2 tahun yang lalu, dunia mengalami kontraksi minus 3,2% dari sisi pertumbuhan ekonominya. Akibat COVID-19 yang kemudian disertai pembatasan mobilitas, lalu menciptakan kemerosotan ekonomi, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menteri Keuangan juga mengatakan bahwa perdagangan internasional mengalami kemerosotan karena semua negara melakukan pembatasan atau bahkan lockdown. Pertumbuhan perdagangan dunia yang biasanya mencapai 2 digit, tahun lalu mengalami kontraksi hingga minus 8,3%. Kita dalam mengelola perekonomian juga harus terus mengupayakan adanya pemulihan dan adanya rebound, karena perekonomian bisa dan harus mulai kembali lagi bergerak. Ekonomi Indonesia dengan berbagai langkah yang dilakukan oleh pemerintah telah berhasil mencapai melebihi pre-krisis level, jelas Menteri Keuangan. Kalau sebelum pandemi, GDP real Indonesia pada kuartal kedua tahun 2019 adalah 2.735 triliun. Sementara itu pada kuartal kedua tahun 2021 sudah mencapai 2.773 triliun. Menteri Keuangan menyebut angka ini adalah angka yang lebih tinggi bahkan dari sebelum krisis. Nah, setelah terjadinya pandemi COVID-19, perekonomian saat ini sangat bergantung terhadap pengendalian pandemi yang dilakukan. Tahun 2020 lalu, ekonomi kita bertumbuh negatif dan mulai pulih pada tahun 2021. Ekonomi Indonesia mengalami pemulihan akibat dari kebijakan yang berupa koordinasi fiskal dan moneter yang baik. Hal ini terlihat dari turunnya dana stimulus dalam usaha perbaikan ekonomi, PPKM, dan lancarnya program vaksinasi. Setelah pandemi, akan terdapat pembangunan ekonomi yang hijau, berkelanjutan, dan inklusif. Tahap pertama adalah memiliki ketahanan ekonomi yang kuat terhadap disrupsi. Kemudian digalakannya bantuan sosial kepada masyarakat dan berusaha menekan resesi ekonomi. Tahap selanjutnya adalah proses pemulihan ekonomi berkelanjutan dan terakhir secara jangka panjang menghadirkan ekonomi yang hijau, digital, inklusif, dan stabil.